Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo Telentangers, dimanapun Anda telentang, saya harap kalian semua sehat walafiat. Kali ini saya akan membacotkan sebuah film yang berasal dari tanah Hindustan, yang mana film ini sangat mengherankan. Kenapa saya bilang mengherankan? Entah kenapa saya ini yang maco, gagah, dan pemberani bisa nangis menengok film ini, di mana seorang anak kecil yang tidak bisa ngomong kehilangan mamanya di negara orang, yang mana bocil ini nantinya akan bertemu dengan seorang pemuda yang baik hati dan mengantarkannya pulang. Banyak tragedi drama yang dilewati pemuda itu. Oke lah, nggak perlu lama-lama untuk membacotkan film ini. Anda tidak perlu memakai handsfree apalagi sound system. Enggak perlu repot-repot kencangkan celana dalam. Duduklah dengan posisi kalian masing-masing. Mau kalian mau simetris, mau sambil salto pun kalian, saya tidak peduli. Nikmatilah sesuai yang kalian harapkan. Dan mari sama-sama kita sebutkan Bekicot. Di selatan Pakistan ada sebuah desa yang bukitnya menjulang dan puncaknya ditutupi salju, serta di kaki-kaki gunungnya mengalir air sungai yang jernih. Desa indah itu namanya Sultanpur. Ada sebuah keluarga kecil muslim yang suaminya bernama Rauf dan istrinya namanya Raisa. Mereka mempunyai anak perempuan yang bernama Syahidah. Di sore hari, Syahidah yang sedang bermain dengan dombanya disuruh bapaknya pulang. Syahidah pun pamit dengan dombanya, tidak lupa menciumnya dan pulang dengan mainan rodanya. Sambil berlari-lari kecil, tiba-tiba ban rodanya terlepas dari kendali. Syahidah mengejar ban roda itu hingga dia terpelanting jatuh berguling-guling. Di depan dia sudah ada jurang. Raisa pun bertanya kepada Rauf, kenapa Syahidah belum pulang. Dengan lampu obor, satu kampung dikerahkan untuk melakukan pencarian. Salah satu warga menemukan Syahidah di bibir jurang dan memberitahukan kepada Rauf jikalau Syahidah telah ditemukan selamat, dan mereka pun mengevakuasi anak beruntung itu. Seorang bapak tua yang mana dia itu bapaknya Rauf yang sudah capek memberitahu kepada si Rauf agar Syahidah dibawa ke tempat suci di Delhi, India untuk melaksanakan ritual doa. Yang mana konon katanya orang yang tidak punya lidah pun bisa ngomong, kan bacot. Oh ya, Syahidah yang usianya sudah 6 tahun ini masih belum bisa ngomong. Rauf menjelaskan kalau dia tidak bisa pergi ke India karena menurut dia lebih gampang pergi ke Cilacap daripada ke India, dengan alasan Rauf pernah aktif di militer yang mana pemerintah India udah pasti mengharamkan dia masuk ke negaranya. Karena merasa khawatir, biniknya Rauf, si Raisa, memotong pembicaraan mereka dan mengatakan kalau dialah yang akan membawa Syahidah berobat ke India. Untuk mempersingkat bacot, Raisa dan anaknya Syahidah pun berangkat menuju Delhi. Setelah selesai melakukan ritual doa, mereka pun pulang ke negaranya. Di saat kereta api sedang delay, para penumpang mengambil kesempatan untuk tidur, termasuk mamaknya Syahidah. Si Syahidah yang masih terjaga melihat di luar sana ada seekor anak domba yang terjebak di dalam lubang. Karena rasa perih kebinatangan Syahidah muncul, di mana Syahidah juga penyayang binatang, dia pun keluar dari kereta api itu dan menyelamatkan anak domba yang terjebak. Namun naas bagi Syahidah, kereta api itu tiba-tiba berjalan. Syahidah mengejar kereta api itu, namun justru dia ketinggalan lebih jauh. Sementara si Raisa masih asik dengan mimpinya. Woi bangun woi, anak kau itu di luar sana, gondok kali aku. Tidak berapa lama nongol kereta api barang. Syahidah pun menaiki kereta api itu dengan harapan ia bisa menyusul mamaknya. Raisa terbangun dan terkejut melihat Syahidah sudah tidak ada di pangkuannya. Lalu dia mencari anaknya secara membabi buta. Dia menanyakan setiap penumpang apakah melihat anaknya.
Pencarian pun tidak membuahkan hasil. Di pangkuan Rauf, Raisa hanya pasrah. Kakek Syahidah berharap Syahidah nantinya dijaga oleh orang yang berhati mulia di India. Kereta barang itu pun berhenti tepat di saat masyarakat di sana sedang merayakan perayaan keagamaan Dewa Hanuman. Syahidah terbangun karena penasaran, dia pun melihat acara itu. Pawan, nama pemuda yang memimpin tarian itu. Dia adalah seorang pemuda yang canggung dan pengangguran. Ia tidak bisa dibilang sangat pandai. Namun Pawan adalah sosok pemuda yang sangat jujur dan baik hati. Sehabis joget-joget, Pawan pun lapar, lalu dia pergi ke warung Tuan Takur dan memesan segelas susu dan sepiring roti prata. Syahidah hanya memperhatikan Pawan dari jauh. Pawan merasa selalu diperhatiin anak itu, lalu dia memanggilnya dan menawari minum susu dan roti prata. Entah congok atau lapar, Syahidah meminta prata 2 porsi. Pawan pun menanyakan siapa namanya. Syahidah hanya menjulur-julurkan lidah. Pawan pun pergi meninggalkan Syahidah, tapi Syahidah mengikutinya dari belakang. Di saat Pawan sudah di dalam bas, dia melihat anak itu tetap terus mengikutinya. Lalu Pawan menghentikan bas itu dan membawa anak itu ke kantor polisi. Pawan melaporkan ke polisi jika anak ini kehilangan orang tuanya dan akan menitipkan anak itu di kantor polisi. Laporan Pawan diterima, tapi polisi tidak menerima jikalau anak itu dititip di sana karena kantor polisi bukanlah panti asuhan. Polisi pun menyarankan Pawan agar membawa anak itu pulang. Jikalau nanti ada laporan kehilangan orang, dia akan menghubungi Pawan. Di dalam bas, Pawan menanyakan di mana dia berasal. Pawan menyebutkan semua nama daerah di India. Syahidah hanya menggeleng-gelengkan kepala. Wanita itu namanya Rasika. Dia adalah tunangan Pawan yang mana juga ayahnya Rasika dan Pawan sohiban sejak muda. Ini wujud ayah Rasika yang mempunyai temperamen yang agak aneh. Pawan diizinkan untuk menikahi putrinya dengan syarat Pawan harus mempunyai rumah dalam waktu 6 bulan, kan bacot. Dan ayahnya Rasika juga tidak mengizinkan pemeluk agama lain tinggal di rumahnya. Sementara itu Pawan tinggal di atas loteng rumah Rasika. Pawan pun membawa Syahidah ke rumah Rasika dengan jujur dan polos. Pawan menjelaskan sedetailnya kepada ayah calon mertua agar bocil tersebut bisa tinggal di rumah Rasika. Dengan polos juga Pawan meyakinkan calon ayah mertua jikalau bocil itu keturunan dari kasta Brahmana, yang mana itu merupakan kasta tertinggi dalam ajaran agama Hindu. Ayah mertua pun mengizinkan bocil itu untuk tinggal di sana. Pawan dan Rasika pun menamakan bocil itu Muni. Semakin hari Muni pun merasa bosan karena dikasih makan vegetarian terus. Di saat ia cuci tangan, Muni mencium aroma ayam panggang dari tetangga sebelah. Dia pun makan ayam itu dengan semangat yang membara. Melihat itu, Pawan pun surprise dan membawa anak itu pulang. Kasta Brahma tidaklah memakan daging. Lagi-lagi Pawan berspekulasi jikalau Muni berasal dari kasta kesatria yang hobi makan daging. Pawan pun mengajari Muni cara berdoa kepada Dewa Hanuman, tapi Muni tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Di saat Pawan sedang husuk berdoa, dia sudah tidak melihat Muni di sebelahnya. Pawan melihat Muni di masjid, lalu Pawan mengejarnya. Pawan pun agak keberatan masuk ke dalam masjid. Ia mencari bocil itu ke dalam masjid. Pawan pun melihat Muni berdoa. Ia pun syok setelah mengetahui jika Muni adalah seorang muslim. Lalu Pawan pun keluar dari masjid dan menemui Rasika dan menjelaskan kalau Muni adalah seorang muslim dan ayahnya Rasika pasti marah besar. Rasika menjelaskan jikalau selama ini dia mencintai Pawan karena kejujuran dan kebaikan Pawan dan dia tidak peduli dengan agama dan kasta. Di malam hari, keluarga Rasika pada ngumpul bareng. Mereka sedang nobar pertandingan kriket antara timnas India melawan timnas Pakistan. Sedangkan Pawan dan Rasika sedang berdiskusi apa yang harus mereka lakukan jikalau nanti ayahnya Rasika mengetahui jika Muni adalah seorang muslim. Yang pasti Muni akan ditendang dari rumah itu.
Situasi semakin parah ketika tim Pakistan memenangkan pertandingan di mana keluarga Rasika pada dia membisu tanpa kata, tapi justru si Muni senang kegirangan yang membuat si isi rumah menjadi heran. Muni lalu menghampiri televisi itu dan mencium bendera Pakistan. Feeling Pawan pun semakin kuat, lalu dia menghampiri Muni dan mengatakan, Pakistan. Mengetahui itu semua, ayah Rasika tentu marah besar. Dia berasumsi jikalau negaranya telah banyak membunuh harga India dan tidak ingin menampung Muni di rumahnya dan menyuruh Pawan agar mengantarkannya ke Kedubes Pakistan. Keesokan paginya, Pawan pun membawa Muni ke Kedubes Pakistan, tapi pihak Dubes menolak laporan Pawan dikarenakan Muni tidak memiliki paspor dan visa. Situasi di sana pun semakin parah ketika para pendemo semakin rusuh. Lalu Pawan membawa Muni pulang. Lalu Pawan pun membawa Muni ke agen travel yang mana agen tersebut mengenal beberapa orang di perbatasan India-Pakistan. Tetapi biaya yang harus dikeluarkan sangatlah mahal. Sesampainya di rumah, Pawan menghitung semua tabungannya yang dia simpan untuk menikahi Rasika, tapi ia keluarkan semua demi Muni agar ketemu dengan orang tuanya. Setelah dihitung uangnya tidak cukup, tiba-tiba Rasika nongol dan sudah mengetahui maksud Pawan. Rasika pun membantu dana agar Muni bisa pulang ke Pakistan dan bertemu orang tuanya lagi. Pasangan yang menakjubkan. Pawan pun membawa Muni ke agen travel itu. Pawan meminta tolong kepada agen travel itu agar Muni ditemukan sama orang tuanya. Sementara itu Muni tidak ingin ditinggal Pawan. Dengan muka yang kayak mau nangis, anak kecil itu sepertinya mempunyai firasat yang kurang baik sama bapak travel itu. Tidak lupa pula Pawan meminta agar mereka menghubunginya jika Muni sudah ditemukan orang tuanya. Pawan pun meninggalkan anak malang itu dengan sedih. Sementara Muni tidak ingin ditinggal Pawan. Dengan berat hati Pawan pun pergi meninggalkan Muni. Di saat Pawan sedang berjalan sambil menangis, dia melihat sebuah gelang. Pawan pun membeli gelang itu sebagai kenang-kenangan. Pawan pun kembali ke agen travel itu, namun agen travel itu sudah tutup. Dari kejauhan dia melihat sebuah becak yang mengangkut Muni dan bapak agen travel itu. Pawan pun mengejarnya. Becak itu pun berhenti di sebuah hotel remang-remang. Pawan pun masuk ke dalam hotel itu. Di dalam hotel itu banyak wanita yang menggoda Pawan. Firasat Pawan semakin tidak enak. Lalu ia menaiki tangga ke lantai berikutnya. Alangkah terkejutnya Pawan ketika melihat agen travel itu sedang bertransaksi dengan seorang mucikari. Muka Pawan pun seketika memerah. Muni langsung lari memeluk Pawan. Pawan melap air matanya. Dengan mudahnya agen travel bangsat itu dicampakkan dari jendela. Mampus kau. Lalu Pawan segera meeting dengan Rasika dan membicarakan beberapa poin yang penting. Intinya dialah yang akan mengantar langsung Muni kembali ke negaranya. Awalnya Rasika menentang atas keinginan Pawan sebab dia tidak memiliki paspor, visa dan alamat rumahnya Muni. Tapi Pawan bertekad sesuai keyakinan, niat dan doa yang kuat ia akan berhasil menemukan kedua orang tuanya Muni. Pawan dan Muni pun sampai di teritorial perbatasan antara Pakistan dan India. Uniknya, Pawan bukannya menyeludup masuk ke negara tersebut, tapi ia justru minta izin kepada tentara Pakistan. Awalnya tentara Pakistan menolak mengizinkan Pawan masuk. हम दम नहीं लेंगे दम तो तेरा हम निकाल दे कि जब तक हम मुन्नी को उसके माँ बाप से नहीं मिला दो Setelah negosiasi dengan Alot, Pawan diizinkan masuk. तुम फिर कैसे यहाँ आ गए
हमने बजरंगबली से वादा किया Pawan dan Muni berhasil memasuki negara Pakistan. Perjalanan yang melelahkan. Mereka singgah di sebuah warung makan untuk mengisi kekosongan perut. Di sini masalah terjadi. Entah kenapa Muni sempat-sempatnya mencuri borgol polisi yang duduk di sebelahnya. अब हथकड़ी भी कोई चुराने की चीज है Penggeledahan dilakukan. Polisi gendut itu menemukan borgolnya di tas Muni. दे दे बेटा नाम क्या है तेरा? जी पासपोर्ट दिखा? नहीं है हमारे पास पासपोर्ट पासपोर्ट नहीं है? मैं कैसे गुस्सा? अंधेरे में चोरों की तरह हमारे मुल्क में घुसा है। पता है ऐसी हरकत कौन करता है? Masalah melebar. Polisi mengetahui jika Pawan adalah orang India ilegal yang masuk ke negaranya. Dengan cepat pula polisi gendut itu menuduh Pawan mata-mata. Pawan diberingkus ke kantor polisi. हिंदुस्तान का नंबर है। Panjul, dia adalah seorang reporter TV yang laporannya sering ditolak oleh pihak TV karena sering melaporkan berita yang tak menarik. Lalu tiba-tiba ada seorang yang menyuruhnya ke kantor polisi. इसने एक हिंदुस्तानी जासूस को पकड़ा है हिंदुस्तानी जासूस कहाँ बिलाल के डर Di kantor polisi, Muni melihat sebuah kalender bergambar pemandangan yang persis menggambarkan desa tempatnya tinggal. Ia pun menghampiri kalender itu. Pawan paham apa yang dimaksud dengan Muni. Pawan gembira dan menjelaskan kepada polisi jikalau Muni berasal dari desa yang di kalender itu. Polisi masih bingung, lalu ia menghampiri Muni dan meluncurkan bibir Muni agar Muni mau bicara. Jelas Pawan tidak terima atas pengakuan polisi itu. किया जाएगा। तू किधर शिफ्ट हो रहा है यार? वो देखो। अरे जल्दी आ। Pawan dan Muni naik ke dalam sebuah bus dan diam-diam Panjul mengikuti Pawan dan Muni dari belakang. Di saat pemeriksaan tiket terjadi pembicaraan menarik antara kondektur dengan Pawan. इतनी दूर पाकिस्तान आए हैं Kondektur itu mengatakan, kamu jauh-jauh dari India hanya ingin mencari orang tuanya. Jika kedua negara kita mempunyai banyak orang yang seperti Anda, itu pasti sangat luar biasa. Diam-diam Panjul dari belakang menguping pembicaraan Pawan dengan kondektur. Sejak saat itulah Panjul merubah sudut pandangnya kepada Pawan yang awalnya ia tuduh sebagai mata-mata India. Di tengah perjalanan, bus mereka di-stop polisi dan langsung melakukan pemeriksaan. Di dalam bus, polisi tidak menemukan Pawan dan Muni dan menanyakan kepada kondektur dan para penumpang di sana, dan mereka sepakat tidak mengetahui kedua orang itu. Disinilah persahabatan Pawan dan Panjul berawal dan Panjul berjanji akan membantu Pawan untuk mencari kedua orang tua Muni. Panjul membawa Muni dan Pawan ke sebuah pondok pesantren untuk istirahat. Dan keesokan harinya Pawan berkonsultasi dengan Pak Kiai mengenai pemandangan kalender yang dibawa Muni yang menjadi petunjuk arah rumah orang tuanya. Pak Kiai mengarahkan Pawan agar pergi ke daerah Kashmir karena ada pemandangan yang serupa seperti yang ada di kalender itu. पहाड़ तो कश्मीर में होते हैं कश्मीर Untuk keluar dari pesantren itu ternyata sangat sulit. Patroli polisi di mana-mana. Pak Kiai menyamarkan Panjul dan Pawan dengan menggunakan pakaian muslimah bercadar agar tidak ketahuan polisi dan mengantarnya di sebuah perbatasan. Mereka bertiga kembali menaiki bus menuju Kashmir. Setelah berbulan-bulan pencarian tidak membuahkan hasil, Panjul mengajak Pawan ke sebuah tempat suci bernama Hazrat Amin Shah. Katanya di sana tempat orang terpisah bisa disatukan.
Setelah sampai ke tempat yang dimaksud, Panjul pun menyuruh Pawan ke atas untuk melakukan ritual doa. Sementara Panjul berinisiatif untuk membuat sebuah konten video mengenai perjuangan Pawan dari India ke Pakistan untuk menyatukan anak dan kedua orang tuanya. आज मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे मुल्क आया और जिसका नाम है बजरंगी। तो मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान के तारों के नीचे से घुसा। मैं भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है। हमारे मुल्क में क्यों घुसाया, चाहता क्या है? बजरंगी आपकी मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान। Setelah syuting, ia pun pergi ke warnet terdekat dan menguploadnya ke YouTube. Panjul sadar polisi sudah bertebaran, ia pun pergi mencari Pawan dan membawanya ke tempat yang aman. Di malam hari, Panjul memperlihatkan hasil konten kepada Pawan dan Muni. Muni melihat ada seorang ibu yang memakai kerudung coklat yang disinyalir adalah ibunya. Pawan kembali melacak dari bus mana ibu itu turun. ये बस कितने बजे आई? करीबन 8:30 बजे की। Lalu mereka menghampiri dan menanyakan langsung kepada supir dari kampung mana aja yang dilewati bus ini. मुन्नी तेरे गांव का नाम जहानाबाद है। सुल्तान जिला सुल्तानपुर। Alangkah bahagianya Pawan setelah mengetahui desa tempat tinggalnya Muni. Mereka pun berangkat ke sana. Belum lagi sampai ke tujuan, bus yang mereka tumpangi sudah dicegat polisi. Perjalanan mereka sebenarnya sudah tidak lama lagi. Di sana Pawan berpesan kepada Panjul untuk membawa Muni sampai ketemu orang tuanya. में क्यों घुसाया, चाहता क्या है? बजरंगी आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ वीजा के रात के अंधेरे में बॉर्डर के तारों के नीचे से घुसाया और जिसका नाम है हिंदुस्तानी जासूस है। लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी। अब लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान। अगर आप इस बच्चे को पहचानते हैं, इसके एक ही मकसद था, मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान। Konten YouTube yang dibuat Panjul pun dengan cepatnya tersebar dan beritanya menjadi viral di antara kedua negara. Sementara Pawan ditahan di kantor polisi. Panjul tidak kembali diam, kali ini ia mengabarkan berita secara live melalui stasiun televisi dan mengabarkan kembalinya Syahidah ke pangkuan orang tuanya. Dan mengajak kepada masyarakat Pakistan untuk berempati kepada Pawan. अपने माँ बाप से यहाँ पाकिस्तान में मिलवाने का जिम्मा उठाया।
नहीं, बजरंगी ने ये सब अपने सच्चे और अच्छे दिल से, हिंदुस्तानी नहीं बल्कि इंसानी नजरों से एक मोहब्बत भरे दिल से देखा। और आज इस नफरत ने बजरंगी को मुजरिम की तरह पाकिस्तान में छुपने में मजबूर इसलिए किया है। बजरंगी ने एक पाकिस्तानी शाहिदा को दो मुल्कों की नफरत के बीच फंसकर Pawan dibebaskan, kemudian dia pun diantar dengan ribuan rakyat Pakistan dan disambut juga dengan ribuan rakyat India. Di sana ia pun kembali bertemu dengan Panjul. Panjul menyampaikan jika anak itu sudah ketemu dengan orang tuanya dan nama asli anak itu adalah Syahida. Pawan bahagia. Panjul memeluk erat Pawan. Ia mengatakan, "Kembalilah ke negaraku lagi. Uruslah paspor dan visa. Jangan lagi lewat terowongan." पुराना और इस बात थारों के